Leo. Kasusnya Bang Faris nih, udah sekian mau keempat, apakah nanti akan diperpanjang lagi atau bagaimana? Apanya nih yang mau diperpanjang? Maksudnya sidangnya apa ditunda lagi atau bagaimana? Nah, sidangnya penuntutan nih sekarang nih sudah pasti. Karena apa? Karena kata-kata jaksa itu mahal. Karena kata-kata jaksa itu mahal. Begitu. Begitu. Bukan yang menjadi kesulitan itu apa? Ini kan udah keempat kalinya mau. Jadi ini pasti agenda pembacaan penuntutan udah pasti. Gitu. Nanti kalau ternyata nggak pasti lagi, baru kita bicara yang lebih gila lagi. Nanti kalau ternyata nggak pasti lagi, baru kita bicara yang lebih gila lagi. Nanti kalau ternyata nggak pasti lagi, baru kita bicara yang lebih gila lagi. Oke, Bang Murai. Oke, makasih banyak. Kita lanjut lagi. Advokat Deoli Payumara selaku kuasa hukumnya sampaikan penyanyi Faris RM dituntut 6 tahun penjara terkait narkoba. Deoli Payumara selaku kuasa hukumnya Faris RM sampaikan, ada apa ini? Padahal Faris hanya sebagai pecandu atau pengguna, bukan pengedar. Musisi Faris Rustam Munaf alias Faris RM telah dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 4 Agustus 2025. Sebelum membacakan tuntutannya, pihak jaksa menjelaskan hal yang meringankan dan memberatkan Faris RM selama persidangan. Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika. Terdakwa sudah pernah dihukum, kata Indah Puspitarani selaku JPU. Hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan, tambahnya. Jaksa kemudian menuntut Faris RM selama 6 tahun penjara karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan turut melanggar pasal 111 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu yang disampaikan kepada wartawan media news viralkata.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 Agustus 2025. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dan melakukan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Lanjut jaksa. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Imbuhnya,
Tak hanya itu, pelantun Sakura tersebut juga dikenakan denda senilai 800 juta rupiah subsidi 3 bulan penjara. Tiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 800 juta rupiah apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 bulan penjara, pungkas jaksa. Saat ditanya soal tuntutan jaksa, Faris mengaku harus berusaha tegar. Dia juga memilih untuk menyerahkan proses hukum kepada pengacaranya. Gak apa-apa, ya kita ikutin aja dulu dalam persidangannya. Kan masih proses ya, kita hormati aja prosesnya. Saya jalani aja. Saya menjalani aja dulu prosesnya, kata Faris RM usai sidang. Penasihat hukum pasti membelah gitu kan, pada akhirnya ya vonis akan diserahkan kepada pengadilan. Jadi kalau buat saya sih diikuti aja prosesnya sampai akhir, sambungnya. Kuasa hukum Faris RM, Deoli Payumara, menegaskan pihaknya bakal mengajukan nota pembelaan dalam sidang Senin depan. Tanggal 11 Agustus 2025 menurutnya, Faris pantas mendapat rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduannya terhadap zat-zat terlarang. Mas Faris ini dituntut sebagai pengguna. Dia dituntut selama 6 tahun penjara. Kemungkinan kita akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kita sudah melihat fakta-fakta persidangan seperti apa bahwasanya Faris RM adalah pengguna, bahkan dia adalah korban dari narkotika itu sendiri, tutur advokat Deoli Payumara. SH. Mas Faris ini dituntut sebagai pengguna. Dia dituntut selama 6 tahun penjara. Kemungkinan kita akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kita sudah melihat fakta-fakta persidangan seperti apa bahwasanya Faris RM adalah pengguna, bahkan dia adalah korban dari narkotika itu sendiri, tutur advokat Deoli Payumara. SH. Ya, Bang Dio, gimana? Sesuai fakta persidangan apa Fakta yang tidak sesuai apa tuh Bang dari jaksa penuntut umum? Tanggapan itu tadi begini, sidang Faris RM ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk pada penuntutan ya, bukan tunda, sekarang dituntut lah. Jadi tinggal proses. Secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna. Dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas, tinggal pasal 112 dan 111 ya. Nah, Faris RM ini dituntut 6 tahun penjara, tapi dia adalah pengguna, tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan
Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagang. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, ya habis posisi dia. Gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya beleguk, gitu ya. Hancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nuranilah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah telanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi itu, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa, tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan sebagai pembela, sebagai pengacara kami sesalkan ini, karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN, bahwasanya pengguna adalah korban, jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jera kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum tuh nggak akan ada efek jera, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat hidupnya. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Tentunya kan jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Kita masih mengharapkan dari putusan hakim yang seadil-adilnya, di mana hakim juga bersinergi dengan institusi lain, di mana hakim akan memutuskan untuk direhabilitasi. Mungkin kan dia sudah menjalani masa tahanan, tapi ada mekanisme di mana menyelamatkan seorang pengguna yang sudah menjadi korban narkotika. Jangan kemudian menghancurkan. Ini kan nggak selamanya hukuman itu menyelamatkan. Hukuman itu seringkali menghancurkan, bukan menjadi orang menjadi baik, tapi malah menghancurkan orang. Begitu, makanya kita kemudian mencoba menyadarkan ini masa depan teman-teman jaksa supaya lebih mengertilah, jangan mengikuti prosedur konvensional yang mungkin sekarang udah berubah pola-polanya. Kan kita mengikuti juga pola-pola zaman di mana pandangan berubah. Yang tadinya pengguna adalah bisa dihukum kemudian dipenjara, sekarang pengguna kan harus diselamatkan. Tapi ini jaksa masih menghukum, menuntut hukuman kan. Ini yang rasanya ini harus kita benahi di pihak kejaksaan dalam proses mereka menuntut. Bang, responnya Faris RM tadi apa emang sempat diskusi? Tapi kalau buat saya sih kita adakan pledoi. Jadi pledoi pertama dari pihak Faris RM sendiri sebagai pribadi, baik kemudian pledoi dari pihak pengacara. Tapi minggu depan sudah kita bisa jalankan. Tapi tadi maksudnya sempat menyayangkan atau gimana, nggak sempat kecewa
gitu. Ya, tadi dari awal kita sudah menyayangkan, apalagi seorang Faris Aram juga dia menyayangkan, tapi kan dia dari awal sudah pasrah, bongkokan ya. Nah, dari awal dia bilang mematuhi proses hukum dan pasrah terhadap prosesnya. Nah, tapi kan kita tidak melihat dari sisi dia, kita melihat dari sisi kita yang gunanya adalah untuk menyelamatkan seorang pengguna supaya selamat, bukan kemudian belangsak begitu. Itu tadi. Nah, kemudian dari posisi pledoi nanti, kami juga dari pihak pengacara akan melakukan upaya hukum lain, yaitu karena ada koruptor yang diabolisi dan diamnesti, ya kan? Kita juga minta abolisi dong. Ini kan kita korban nih pengguna nih. Masa koruptor aja nggak abolisi sama amnesti? Kita juga minta supaya seorang Faris Aram diabolisikan, gitu. Abolisi ini dihapuskan hukumannya atau amnesti atau apalah itu. Dimana kita akan mengajukan surat kepada Presiden Prabowo 08. Kita minta supaya ini yang justru yang harus diabolisi yang begini, bukan koruptor. Gitu. Jadi kita sudah bikin surat. Mudah-mudahan besok kita sampaikan ke Sekretaris Presiden supaya nanti mudah-mudahan ditindaklanjuti. Jangan koruptor diselamatkan, tapi orang pengguna yang harusnya diselamatkan malah dibelangsakan begitu. Belangsak ya. Belangsak. Faris Aram itu posisi besar ya Bang? Iya. Jadi layak polisi dan Nah, oke. Ada lagi? polisi berarti. Iya, abolisi. Kita minta mengajukan permohonan abolisi. Oke.